Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang dua fungsi utama tempat pelayanan kesehatan. Yang dimaksud tempat pelayanan kesehatan adalah tempat di mana di situ ada aktivitas promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang diupayakan oleh seseorang kepada kliennya. Nah, itu artinya tidak hanya nakes saja ya, oleh tenaga non nakes seperti pengobatan tradisional dan sebagainya, itu pun disebut tempat pelayanan kesehatan. Nah, ada dua fungsi utama tempat pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah tempat untuk usaha atau bisnis ya. Dalam perspektif sebuah usaha bisnis sektor ekonomi maksudnya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan di situ kita memberikan pelayanan kepada klien kita, entah itu hanya sekedar promotif atau preventif atau sampai dengan level kuratif atau bahkan sampai rehabilitatif dan sebagainya. Itulah apa saja yang diberikan dalam tempat pelayanan kesehatan. Misalkan dinas kesehatan, kantor dinas kesehatan itu apakah disebut tempat pelayanan kesehatan? Ya, itu disebut tempat pelayanan kesehatan. Karena di dalamnya ada bagaimana kita mengupayakan kegiatan promotif, preventif, ya kan, meskipun di level manajerial, bukan langsung kepada klien, kepada pasien secara langsung. Atau misalkan tempat senam dan sebagainya, tempat senam, tempat memelihara kesehatan seperti yoga dan sebagainya, itu juga usaha-usaha preventif, usaha-usaha aktivitas-aktivitas well-being seperti itu untuk memaintain kesehatan seseorang. Itu namanya tempat pelayanan kesehatan. Makanya kayak seperti di KTR, Perda KTR nomor 4 tahun 2022, tempat pelayanan kesehatan di situ kan mutlak tidak boleh ada aktivitas untuk merokok, konsumsi, menjual, mendistribusikan, mengiklankan produk tembakau seperti itu ya. Jadi tempat-tempat seperti tadi yang saya sebutkan, tempat senam, tempat misalkan yoga, misalkan ada tempat pengobatan tradisional dan sebagainya, itu mutlak tidak boleh di situ untuk aktivitas-aktivitas seperti itu sesuai dengan Perda KTR. Karena apa? Ya karena esensinya di sini untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ya, kok di situ digunakan untuk tempat merokok dan sebagainya, maka udah kontra dengan misi dan visinya seperti itu. Nah, tempat pelayanan kesehatan misalkan seperti fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti praktek dokter mandiri, lalu puskesmas, klinik Pratama, ya, seperti klinik Monas dan sebagainya, itu kan merupakan juga tempat pelayanan kesehatan di mana di dalamnya ada aktivitas-aktivitas memberikan pelayanan kesehatan. Nah, tentunya manajemen atau owner atau pihak pemilik atau pihak direksi atau yang menjalankan manajemen, yang menjalankan tata kelola di situ harus menjalankan fungsi ini dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh-penuhnya, dengan seoptimal mungkin, yaitu bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Itulah diperlukan standar-standar seperti adanya akreditasi dan sebagainya yang sedang dijalankan oleh klinik Monas juga seperti itu. Klinik Monas ini kan sedang menjalani proses untuk menuju penilaian akreditasi ya. Akreditasi nanti penilaiannya akan dilakukan pada bulan Desember, di pertengahan Desember. Semoga nanti diberi kelancaran dan semoga bisa lulus dengan kategori paripurna. Paripurna ini berarti kategori yang paling tinggi dalam penilaian akreditasi klinik Pratama seperti itu. Nah, tentunya kita menjalani seperti itu demi apa ya? Demi pelayanan yang baik. Jadi yang namanya pelayanan kesehatan ya seperti apa standarnya dong? Menurut siapa? Apakah subjektif menurut saya, menurut si A, menurut si B? Ya nggak bisa seperti itu, nggak bisa subjektif seperti itu. Harus ada badan yang mengordinir, yang diberikan wewenang, yang diberikan sebuah otoritas untuk penentu atau penilai bahwa sebuah lembaga ini sesuai dengan standar atau tidak. Itulah mengapa adanya akreditasi untuk klinik-klinik Pratama seperti klinik Monas dan sebagainya, itu untuk menstandarisasikan secara nasional. Oh, ini sesuai dengan standar nasional, sesuai dengan standar oleh pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk menilai apakah sebuah klinik ini lulus, apakah sebuah klinik ini disebut layak untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada kliennya. Nah, tentunya akreditasi ini kita sambut baik ya kan, karena bagaimanapun itu untuk kebaikan semuanya, baik kebaikan untuk yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan. Kalau kita setengah hati dalam memberikan pelayanan, kalau kita setengah hati ogah-ogahan atau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk menjalani proses akreditasi seperti ini, akibatnya adalah pelayanan yang kita berikan dan yang diterima oleh klien kita maka tidak sesuai standar. Nah, bagaimana nih, padahal ini menyangkut hak konsumen menerima pelayanan kesehatan, di mana di situ kita hubungnya sama nyawa seseorang, ya kan? Nah, karena untuk menghargai hak konsumen, untuk menghargai hak asasi manusia, hak untuk kesehatan, hak untuk kehidupan dan sebagainya, maka dibentuklah standarisasi seperti itu, seperti akreditasi dan sebagainya. Makanya klinik Monas juga menyambut baik langkah-langkah
BPJS mewajibkan klinik-klinik Pratama itu untuk melakukan penilaian akreditasi, jadi distandarkan. Wah, itu bagus sekali. Justru saya dari dulu menginginkan kapan ya klinik Monas ini bisa terstandarisasi seperti itu. Nah, justru adanya tuntutan untuk akreditasi seperti ini, wah malah ini gayung bersambut. Wah, justru saya menginginkan seperti itu. Malah ada pihak ketiga yang membantu. Ini loh standarnya. Artinya kita tidak pusing-pusing bagaimana membuat standar sendiri, ya kan? Tapi sudah ada dari sana. Ini loh standarnya seperti ini, ya. Ada 3 bab, ada sekian standar, ada sekian elemen penilaian dan sebagainya. Nah, dengan standar itulah menjadi acuan, menjadi benchmark bagaimana sih klinik yang baik, yang ideal, yang harus diwujudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan fungsi tempat pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Yang kedua, fungsi tempat pelayanan kesehatan adalah tempat untuk berbisnis, untuk usaha. Nah, ini saya sampaikan dalam video kali ini karena apa? Penting juga. Jadi banyak orang mau mendirikan atau mau mewujudkan sebuah tempat pelayanan kesehatan, cuman memikirkan bagaimana memberikan tempat pelayanan kesehatan, tetapi segi bisnisnya tidak diurusin, tidak dipikir, tidak dipersiapkan sebaik mungkin. Maka apa yang akan terjadi kalau kita hanya fokus untuk memberikan tempat pelayanan kesehatan tetapi tidak memikirkan segi bisnisnya? Padahal tempat pelayanan kesehatan ini bisa berfungsi dengan baik, bisa berjalan, bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada kliennya dengan syarat ada sesuatu yang berputar di situ, yaitu segi ekonominya, segi bisnisnya, ya kan? Karena bagaimana pelayanan kesehatan ini kan sebuah layanan, sebuah nilai tambah yang diberikan kepada klien. Nah, lalu klien tukar menukar nilai tambah ini kan juga dengan uang, dengan segi ekonominya di sini juga berputar. Kalau segi ekonominya tidak dipersiapkan sebaik mungkin dari awal, manajemen itu tidak memikirkan bagaimana marketingnya, bagaimana brandingnya, bagaimana manajemennya, bagaimana tata kelola di dalamnya, seperti manajemen-manajemen yang lain, manajemen keuangan, manajemen rantai pasok, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategis dan sebagainya. Apa yang akan terjadi jika organisasi tidak dijalankan tata kelola seperti itu? Ya, otomatis tidak bisa berjalan juga. Kita pengen memberikan pelayanan kesehatan secara optimal, tetapi segi bisnisnya, segi keuangannya, bagaimana ini bisa berputar, arus kasnya seperti apa, tidak dijalankan, otomatis bangkrut juga, ya kan? Kecuali tempat pelayanan kesehatan kita ini memang sudah ada suppliernya, sudah ada yang membackup pendanaannya, misalkan sebuah yayasan sosial kayak di mana kita tidak perlu memikirkan segi bisnisnya, mungkin bisa jalan-jalan saja. Tetapi dimanapun yang tidak mempunyai backupan seperti itu, ya dia mandiri bagaimana untuk mendapatkan sebuah bahan bakar untuk memutar operasional organisasi tersebut. Ya tentunya ini membutuhkan profit, membutuhkan omset, membutuhkan kestabilan arus kas dan sebagainya, yang itu harus dimiliki keterampilan tersebut oleh para manajerialnya. Itulah mengapa bagaimanapun tempat pelayanan kesehatan ini membutuhkan orang yang memang bisa mengerti dalam hal manajemen, dalam hal sumber daya manusianya, dalam tata kelolanya. Tapi orang ini juga harus memiliki keterampilan bisnisnya. Ya, jadi keduanya ini penting menurut saya, baik memikirkan sebagai tempat pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, dan juga tempat sebagai bisnisnya. Tidak bisa salah satu doang, mau membuat sebuah rumah sakit kayak klinik Pratama, klinik utama dan sebagainya, tidak hanya memikirkan kita mau memberikan pelayanan apa, tetapi lah segi bisnisnya bagaimana. Atau satu doang ya, misalkan kita hanya memikirkan segi bisnisnya doang, tetapi kita tidak memikirkan pelayanan apa yang akan diberikan, ya percuma saja, tidak akan mewujud sebuah tempat pelayanan kesehatan yang akan memberikan pelayanan yang konkret. Nah, cuman wacana-wacana doang, bisnis-bisnis doang, tetapi tidak memberikan pelayanan. Jadi dua-duanya menurut saya adalah penting. Makanya saya garis bawahi ini dua fungsi utama tempat pelayanan kesehatan adalah yang pertama tempat memberikan pelayanan kesehatan, dan yang kedua adalah tempat untuk usaha atau bisnis atau bagaimana memutar roda ekonomi di situ. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.